What's up guys, welcome back to channel. Wah, jangan kok channel-channel liane sing wis gondang-gondang lho lek ngomong. Apa kabar lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini kita berada di kolam filter. Ini baru, kolam baru jadi. Dan kapasitasnya kurang lebih 25 kubik untuk airnya. Ini kedalaman 1 meter. Terus di sini kita disambut oleh pagar besi ya. Ini kolam model ini tuh cocok banget untuk perkantoran, sekolahan atau tempat-tempat umum lainnya. Jadi kolamnya minimalis, simple banget. Terus untuk keamanan ini dikasih pagar. Jadi kalau ada anak-anak atau ibu-ibu lagi ngomong, anak-anaknya itu aman dengan adanya pagar ini. Atau kalau misal di kebun ada yang pelihara ayam, itu masih aman, asalkan nggak lompat terus masuk kolam, itu namanya bunuh diri ya. Jadi ini kolam sudah jadi, tinggal finishing penanaman bunga dan penambahan batu. Nanti di bawah sini ada batu-batuan, jadi kesannya nanti luas. Di bawah dikasih batu, kemudian untuk apa ini namanya, bibir kolam. Bibir kolam ini terbuat dari keramik kasar yang motifnya batu, tapi bukan batu ya, biasanya kan batu candi, batu alam, tapi ini kita kasih keramik. Kemudian untuk lampu semprot ada 2. Ini lampu semprot ke apa namanya, dinding yang ada waterfallnya. Jadi di dinding itu bisa dikasih nama kantor apa atau instansi apa, itu bisa ditaruh di dinding nanti. Oke, untuk selanjutnya kita lihat chambernya ya. Ini jadi kolam 25 ton, ini chambernya seperti apa. Langsung aja kita ke belakang kolam, kita lihat chambernya. Oke, ini kita langsung ke chambernya ya. Ini tadi tanaman-tanaman sudah mulai ditanam, tanaman jadi. Kemudian ini sudah diratakan dan kita langsung saja ke chamber yang pertama. Dan di sini saya ditemani oleh Mas Pendi. Ini perancang kolamnya. Di sini ada lubang 1 dulu. Ini dari skimmer. Nah, yang pertama ini dari skimmer, ada 1 lubang ukuran 2 dim atau 2 in dari skimmer masuk ke chamber pertama. Kemudian di bawah itu kalau kelihatan ada pipa untuk stop BD. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sesuai kondisi pipa. Nah, ini ada 5 BD ya, sesuai dengan yang di dalam kolam. Di sini ada 5 bottom drain, kemudian larinya ke sini. Jadi itu masing-masing pipa ada 1. Jadi masing-masing BD maksudnya ya, masing-masing BD ada 1 pipa larinya ke sini. Ini nanti fungsinya pada saat kita kuras chamber. Jadi air kolam itu bisa di stop di sini, bisa di stop di sini supaya air kolamnya nggak lari ke chamber. Jadi air kolam di stop, kemudian chambernya dibersihkan. Kemudian yang ini ada 1, ini apa Pak Pen? Itu penguras tiap chamber. Penguras tiap chambernya di sini. Jadi waktu chamber dibuka ini, yang kedua. Oh, ini chamber pertama berarti ya? Pertama. Oh, oke. Jadi ini chamber pertama itu ada kontrolnya atau untuk backwash di sini. Jadi ini kalau diangkat 1 chamber ini habis. 1 chamber ini habis kalau ini diangkat. Nah, pada saat ini diangkat, yang ini 5, ini harus ditutup dulu supaya air kolam nggak masuk ke sini. Jadi ini diangkat, kemudian nanti chamber yang ini habis. Ini chamber pertama isinya brush. Nah, brush ini fungsinya untuk menahan kotoran yang kasar supaya tidak larut ke chamber yang nomor 2. Jadi untuk menahan kotoran-kotoran kasar itu biasanya seperti apa itu namanya, lumut, kemudian ada daun-daunan yang masuk ke kolam. Dia lari ke sini, kemudian disaring oleh brush itu melalui bawah alirannya. Dan di sini ada besi.
Ini besi apa Pak Pen? Galvanis yang anti karat. Galvanis yang anti karat. Galvanis yang anti karat di sini. Tapi jadi juga dicat lah. nanti cat ya? Ya dicat anti karat lagi untuk proteksi keawetan lah. Awetan karena ini tempatnya di air. Kalau ditutup nih pasti ngembun atau lembab. Jadi lebih baik nanti dicat. Nanti akan dicat anti karat karena ini masih belum finish total ya. Ini masih mau dicat lagi. Kemudian yang chamber 2-nya untuk pengurasan sama menggunakan ini. Terus sistemnya ada 2 sekat ya. Jadi ini dari chamber pertama setelah disaring sama brush. Kemudian nanti lari ke chamber nomor 2. Ini kita angkat bisa ya brush? Bisa. Oke, kita lihat dulu untuk brushnya. Nah, brush itu seperti ini. Bukan brush tapi sikat. Nah, ini yang panjangnya berapa ini? 30 cm. Ini dari senar, bahannya seperti senar. Jadi sikat ya, sikat terus kawat. Kemudian dimasukkan ke dalam pipa paralon ukuran 3/4. Ini kita masukkan lagi. Oke, kita ke chamber yang nomor 2. Nah, oh ya, ini untuk penutupnya pakai kayu apa nih Pak Pen? Kayu bengkirai Kalimantan ini. Bengkirai. Ya. Jadi kayu yang tahan air ya. Kayunya tahan air, pakai kayu bengkirai Kalimantanan. Ini saya masuk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman, kuat. Ini bawahnya, Pak. Bawahnya kita pakai penyangga pipa 1 in dengan lebar berapa kan? 78. 78 ya? Ini pipa yang bawah dikasih cor nggak? Enggak, tanpa cor. Tanpa cor. Jadi aja cukup. pipa 1 in itu berjarak 3 cm, kemudian ditata di bawahnya media. Itu jarak antara pipa sama lantai berapa Pak? 20 cm-an. 20 cm. Media apa ini? Rak Sedimen kasar. sedimen kasar. Nah, jadi raknya antara rak sama lantai yang bawah itu 20 cm. Jadi kotoran yang kasar tuh ngendap di bawah, dia tidak masuk ke dalam media. Dan medianya adalah batu gombong atau produksi dari Gunung Kelut. Nah, ini batunya seperti ini. Ini batunya kelihatan ya. Batunya ini batu gombong dari Gunung Kelut yang sudah diolah maksudnya. Sudah diolah oleh Gunung Kelut dengan suhu kurang lebih 3000 derajat sampai watunya bolong-bolong. Nah, ini steril ya, sudah steril dari pabriknya sana. Jadi ini adalah rumah untuk bakteri pengurai. Jadi ini kalau kita sebagai orang awam itu biasanya kan bagaimana cara menyaringnya, kok pakai batu. Nah, ini fungsinya tidak hanya menyaring. Di sini adalah rumah bakteri yang bakterinya itu fungsinya untuk memakan kotoran dari kolam. Jadi kenapa airnya bisa jernih? Karena bakterinya di sini makan. Kalau di sini nggak ada bakterinya, kolamnya ya tetap agak kuning atau keruh. Terus ini untuk chamber selanjutnya semua menggunakan batu gombong. Ini untuk backwashnya sama menggunakan pipa. Kemudian untuk yang lainnya juga sama. Terus ini kedalaman berapa Pak Pen? Ini lebih dalam plus 25 cm. Lebih dalam dari kolam 25 cm. Terus per chamber. Nah, per chamber ini ada jaraknya menurun atau sama ini untuk bibir sekat? Menurun tipis, tidak apa-apa. Ini untuk posisi sistem filter bejana berhubungan masih aman lah. Aman. Ya. Kalau untuk filter ini filter bawah ya? Ya, bejana berhubungan. Filter bawah itu kan pompa yang terakhir. Kalau filter atas pompanya di chamber yang pertama. Jadi ini turun sedikit dari chamber berikutnya. Chamber pertama turun berapa senti? 1 cm. 1 cm cukup ya? Cukup. 1 cm, kemudian selanjutnya turun lagi 1 cm dan seterusnya. Kemudian untuk jarak antara sekat pertama sama sekat gantung, ini gantung ya? Ya. Jadi ini gantung. Lek gawe piye Pak Ben kok satu wipis Pak Ben? Ya harus dicetak pakai beton mutu tinggi no. Oh, ini cetak Ya, sendiri. Ya, biar dalamnya juga rapi, walaupun tempat kotoran tapi tetap bisa punya nilai seni lah, rapi. Ini gantungnya berapa senti? 3 cm. Ke bawah, dari bawah. Gantungnya sesuai ketinggian Pak.
Sesuai ketinggian rak berarti 20 cm ya? 20 cm. 20 cm gantung dari bawah itu gantung 20 cm dan ketebalan cuma 2 cm. 2 apa 3 ini? Plus minus lah. Plus minus antara 2 dan 3 cm. Ini istimewa banget ya, kayak pabrik Ancor ya. Di dalamnya harus diperkuat pakai besi juga. Dalamnya ada ototnya, ada besinya. Jadi ini gantung 20 cm, terus jarak antara sekat yang utama sama ini berapa ini? 15 ya? 11 satu rangkaian ini mesti 20 cm. Jadi oh ini sama ini total 20 cm. 20 cm yang itu 8, Oke. ini plus minus 3 yang 9, itu sekitar 9 lah, kurang lebih. Oke, sip. Jadi ini fungsinya supaya airnya itu waktu dia pindah ke chamber berikutnya enggak sumbang, lebih leluasa. Kalau kita pakai leher angsa itu kan kadang dalamnya kotor, kemudian kesumbat, terus debit air yang masuk jadi berkurang, biasanya bisa buntu untuk chambernya. Kalau saya lebih suka pakai yang ini. Itu tergantung dengan apa ya, lokasi ya Pak Wen ya. Kalau lokasinya memungkinkan untuk membuat yang seperti ini, oke. Tapi kalau lokasinya sempit, itu mungkin lebih baik menggunakan leher angsa. Jadi cuma satu sekat. Mau angkat ora? Oh, ora diangkat. Yuk kita lanjut. Telepon ora diangkat. Yuk kita lanjut. Kita lanjut ke chamber yang terakhir. Ini pakai paralon terbukti aman, 2 orang aman. Ya. Oh iya, bener. Ini pakai paralon ya, pipa ya. Bawahnya pipa tanpa cor, 1 in, jarak 3 cm dengan media ketinggian 1 meter. Terus kita moti 2 orang itu aman ya, nggak ambrol. Padahal cuma pipa bawahnya. Oke, kita yang terakhir di sini ada pompa. Ini masih pompa tester. Oh iya, Pak Pen, sebelum ke pompa ini enek ruangan rahasia apa iki Pak Pen? Oh, tuh bunker gitu. Di sini ternyata ada kontrol waterfall ya. Ya, untuk ya Kontrol waterfall. Mendampingi dekorasinya yang di depan. Oke, jadi ini air keluar dari sini. Air keluar, ini gerojokan atau waterfall. Kemudian masuknya ke sini melalui pipa ini. Ini ada pipa. Terus ada tambahan lagi untuk pancuran. Ini nggak tahu pancuran fungsinya untuk apa. Cuma untuk aksesoris saja ya. Tuh, untuk air mancur depan itu. Air mancur. Ini yang lari ke depan ini untuk air mancur, untuk aksesoris tambahan. Kemudian yang ke sini 2 in masuk ke sini. Ini nanti ada medianya nggak? Nggak ada lah. Nggak ada ya, kosongan ya? Bila mana itu dikasih UV juga bisa. Kasih UV bisa. Sudah sembunyi kan. Oh iya, oke. Kolamnya kan di upgrade karena dulu kan pakai leher angsa juga nggak sempurna. Oh ini kolam lama? Lama. Ini kolam lama di upgrade ya? Oke. Pakai leher angsa, jumlah filternya ini dulu 7 atau berapa. Oh dulu leher angsa? Oh ini berarti rehab? Rehab. Oke, kita lanjut ke yang chamber terakhir. Ini chamber terakhir, di sini kita ada pompa. Pompa ini masih pompa tester, jadi kapasitasnya masih belum maksimal. Ini pakai yang berapa watt ini? Ini pakai Surumi 150. Surumi 150. Nanti berapa liter? Ini 12 liter per jam. Nanti rencana yang pakai yang tipenya ya watt 400-an. Nanti mau pakai yang 400 watt. Tipenya kisaran 22 ton lah per jam. 22 ton. Jadi untuk kolam kurang lebih 25 ton. Nanti untuk pompanya pakai yang 22 mampu ya? Mampu 22 ton. Oke, terus kemudian untuk apa ini? Atasnya ini menggunakan keramik, biasanya kan batu alam. Ini ada kekurangan atau kelebihannya nggak? Ini karena ya di tempat apa ya, tempat umum ya ada safety pagar itu biar kelihatan matching aja. Nah kalau ini pipa yang ini fungsinya untuk apa ini Pak Pen? Ini kan masih kosongan. Nantinya out ke got untuk big boss. Di sini ada apa? Yang saluran. Yang naik ini untuk pancuran aksesoris. Nah ini kita bikin ringkas karena kita tidak memungkinkan bikin bak kontrol. Oh, oke. Jadi ini gini ya nanti. Dari pompa itu ada T. Kemudian pada saat kolam jalan itu sisi sini yang dibuka ini tutup. Ya, kemudian nanti waktu pengurasan yang sini tutup, yang sini buka, ini langsung larinya ke
got atau ke pembuangan. Kemudian untuk sini masih ada stop kran lagi, ini fungsinya untuk arus dalam. Terus ini yang ini untuk waterfall, yang sana arus dalam. Ini kalau misal mau dikasih venturi plus angin atau semburan plus angin, itu bisa dikasih pipa T lagi ya? Bisa ya? Itu kan ada aerator juga, nanti bisa dimodifikasi. Oh, bisa dimodifikasi aeratornya. Di sini nanti untuk mesin aerator, ini untuk saluran aeratornya. Nanti posisinya di bawah air mancur. Ini nanti posisi air nya di bawah waterfall. Terus ini untuk arus dalam. Ini misal dari sini kita kasih lubang naik gini bisa nggak? Bisa. Bisa. Sangat bisa, nih kan banyak banyak model-model untuk apa ini semburan. Semburan itu ada yang mungkin tiap pojok, ada yang mungkin pakai mainan patung apa-apa, bisa kita split di pompa ini. Terus misal ini mau kita kasih pipa naik untuk angin masuk, itu kira-kira pimpanya ukuran berapa? Biasanya kalau untuk venturi inletnya biasanya lebih besar, terus nanti di dalamnya dikasih rongga yang lebih kecil lah untuk menghasilkan sebuah gelembung-gelembung. Serbuk gelembung gitu ya. Tapi saya jarang pakai karena gitu ya. megah. Karena tempat umum dan tempat untuk apa ya, ini bukan tempat pribadi mas ya. Kalau tempat pribadi kan biasanya nggak ada pagar, terus minimalis sesuai pemilik rumah. Kalau ini karena ini terbuka tempat umum, jadi harus ada pengamanan. Oke, ini kita lanjut ke pipa-pipa lagi ya. Jadi kolam filter itu memang banyak sekali pipanya, dan ini saya mau masuk lagi ke dalam kolam, nggak jebur tapi ya, kesini saja nggak usah jegur. Nah, ini tadi pipa untuk semburan. Nah, di sini ada pipa satu, ini ya putih ya, ada pipa satu itu tadi yang dari pompa untuk semburan di dalam kolam. Kemudian pada saat hujan, ini kan odor terbuka, ini odor. Pada saat hujan itu airnya akan larinya ke sini. Ini harus ada. Jadi kuncinya kolam odor itu di sini. Pipa ini harus ada untuk buangan pada saat hujan turun. Karena kalau air hujan tidak dikontrol, nanti bisa meluber atau kolamnya muntah-muntah ya nanti ya. Jadi ini harus ada. Jadi intinya kolam itu harus ada arus untuk kolam koi, arus tengah dalam air, kemudian pipa untuk pembuangan air pada saat turun hujan, kemudian skimmer. Nah, di sana di pojok sana itu ada skimmer. Ini skimmernya, jadi air dari kolam bagian atas itu masuknya ke sini untuk menuju ke chamber yang pertama. Kenapa harus ada skimmer? Karena air lapisan atas itu memang harus dibuang ya. Air lapisan atas ini kan biasanya kotor, kemudian lendir-lendir ikan itu ngumpulnya di sini. Kalau tidak dibuang itu nanti bisa menyebabkan selain pemandangan yang kurang baik untuk kolam, itu juga bisa menyebabkan ikan itu nanti sakit. Jadi setiap bikin kolam itu harus ada skimmernya. Skimmer itu fungsinya untuk membuang lapisan atas air kolam untuk diolah ke chamber yang pertama. Jadi harus ada. Coba dicek kolam teman-teman di rumah sudah ada skimmernya belum? Kalau belum ada, buruan dikasih skimmer, bisa ya. Jadi supaya lendir ikan atau kotoran-kotoran ikan yang mengapung itu bisa bersih, lari ke chamber yang pertama, dan larinya nanti akan ke sini. Nah, ini kan yang mengapung itu seperti ini ya, kotoran yang mengapung. Ini ada serangga di sini, kotor. Kemudian ini juga ada serangga. Nah, jadi serangga-serangga seperti ini akan lari ke chamber yang pertama. Kemudian untuk chamber kotoran kasarnya itu nanti larinya melalui lubang yang di bawah tadi untuk diolah di sini. Dan di sini kotoran kasar mengendap atau terjaring oleh sikat, kemudian airnya yang halus atau yang bersih itu yang diolah ke chamber berikutnya, dan seterusnya seperti itu ya untuk sistem kolam koi.
Jadi untuk teman-teman jangan salah, kalau bikin kolam utamakan ada skimmer, kemudian BD harus imbang dengan kapasitas kolam, dan pompa juga harus sesuai. Kemudian chamber itu paling tidak kalau sekarang 30-40% dari total luas kolam. Jadi misal kolamnya 100 ton itu langsung saja ambil 40% untuk chambernya. Jadi kolam 100 ton, kemudian kita nambah lagi ruangan 40% dari 100 ton tadi untuk dibuatkan chamber dengan media yang seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya air yang diolah akan lari ke chamber terakhir dan masuk lagi ke kolam. Itu sudah menjadi air yang bersih di sini. Wah, mantap. Jadi intinya bikin kolam harus ada chamber, pompa air, bottom drain, kemudian filter, terus pembuangan. Pada saat air kita luber ada pembuangannya, terus backwash, pengurasan harus dipikirkan larinya air nanti pada saat kita buang air akan dibawa kemana. Jadi pemipaan itu yang utama pada saat kita bikin kolam filter. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk jalan-jalan saya ke kolam filter. Nanti ada lagi yang kemarin belum selesai ya. Yang kemarin belum selesai untuk kolam yang sudah diisi air. Jadi nanti kalau udah ada ikannya kita ke sana lagi. Dan untuk selanjutnya saya masih akan berburu kolamnya Pak Pendi. Kolam Pak Pendi. Tapi orangnya ini malu-malu, di depan kamera malu. Nomor kontak tak pasang, nggak mau, susah aku. Jadi setiap pemesanan ada teman-teman tanya bikin kolam larinya ke saya. Kalau wongnya ra gelem. Nyapa toh Pak Pen ra gelem? Mumet jare ndase. Kalau ada pesanan kolam ndase mumet karena sudah banyak pesanan kolam di sini. Pakai lagi. Jadi insinyurnya di sini itu Mas Pendi. Tapi kalau ada pesanan kolam, aku sendiri kongkon maju. Nyapa toh mumet? Nyala. Saya belum nyala. Mumet dah saya jadi. Pesanan kolam terlalu banyak. Ini garapan di mana untuk saat ini? Ada di Kediri, ada juga rencana Surabaya dan lain-lain ya ada lah. Kediri, Surabaya. Kita tangani satu-satu. Bali masih? Ya, masih kita pantau. Bali masih terpantau. Oke, jadi garapannya Pak Pendi ini banyak. Ya, alhamdulillah. Tapi orangnya nggak mau nongol, maunya di belakang layar. Oke, nanti di mana lagi ada kolamnya Pak Pendi, kita liput lagi ya Pak Pendi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas supportnya dari teman-teman, selalu setia nonton channel ini, dan tetap alon-alon bawa klakson. Salam koi untuk persahabatan.